Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lagi. Allah Subhanahu wa taala gerakkan kaki kita lagi untuk kita sama-sama hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, dan Allah panjangkan umur kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi di pertengah perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan sosok makhluk yang aneh, yang mana makhluk ini dia mempunyai 1000 tangan. Insya Allah punya 1000 tangan, dan setiap 1000 tangan mempunyai 1000 jari. Maka Nabi pun heran, takjub melihat makhluk ini, dan Nabi bertanya, siapa gerangan makhluk ini? Maka dijawab sama makhluk itu, aku adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghitung rintikan-rintikan hujan yang ada di bumi. Ngitung apa tuh jumlah rintikan hujan yang ada di bumi. Itu tugas malaikat. Malaikat yang ketemu Nabi tadi. Dan malaikat ini ngomong, tidaklah hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai detik ini, kecuali udah tahu aku jumlah yang jatuh di bumi. Pacak dihitung. Masya Allah, kita pacak tak ngitung hujan? Woi, sago ngitung hujan. Yang ngitung hujan, ngitung rambut, sago gitu. Pernah ada yang tahu rambut berapa piko? Ngitung alis, saya tidak pernah gitu. Masya Allah. Ini pacak ngitung, memang kekuasaan Allah, yang malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ngitung. Tugasnya ngitung hujan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Wah, takjub Nabi Muhammad. Takjub Nabi Muhammad. Kemudian malaikat ini ngomong, wahai Muhammad, engkau takjub denganku. Ketahuilah wahai Muhammad, aku pacak ngitung dari zaman Nabi Adam, rintikan hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, pacak aku hitung. Tapi aku tak pacak ngitung pahala wong yang salawat kepadamu satu kali. Insya Allah. Kita salawat 1 kali luar biasa pahala. Malaikat itu udah pacak ngitung daripada pahalanya. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama membaca maulid, ya. Dalam maulid itu ada kandungan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dawamkanlah pada diri kita ini, pada hidup kita ini, untuk selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pahala faedahnya luar biasa. Dikatakan dalam hadis, aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling dekat dengan Nabi kelak di hari kiamat adalah wong yang paling banyak membaca salawat. Itu yang paling dekat dengan Nabi. Wah, luar biasa nikmat. Pengen ada dekat sama Nabi. Hari kiamat tuh tak katik dekeng. Kita ini kan ibaratnya kan akal-akalan kalau di dunia ini kan, kalau kita dekat sama orang besar kan lemah. Dekat sama jenderal, dekat sama abri. Kadang-kadang sebuah keberuntungan lah ibaratnya kan, kalau kita ada apa-apa pacak ngapo deh. Kalau ada gawe-gawe pacak dimudahkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau ada orang nganu dikit, ngapo dekeng ami aku jenderal. Paman aku abri. Sengaton gitu kan kadang-kadang. Ya lebih lancar lah gawe kadang-kadang kalau ada dekeng. Kalau dekeng kita besarkan agak ngengkeng dikit. Ya itulah.
Nah ini bayangkanlah di hari kiamat di padang mahsyar tak kati dekeng sana, tak kati rolong gitu. Di padang mahsyar itu sulitnya bukan main. Kita nunggu ngantri biar ditimbang oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya panasnya bukan main di hari kiamat itu. Dan di sana tak kati yang pacak ngenjuk syafaat, yang pacak ngenjuk pertolongan kecuali Nabi Muhammad. Beruntunglah orang yang ketika di dunia dia memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, karena dia akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat bertanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, aku ini banyak baca sholawat kepadamu. Berapa kalikah ya Rasulullah aku memperbanyak baca sholawat kepadamu? Bagaimana menurutmu kalau seandainya sepertiga daripada waktuku ini aku habiskan untuk membaca sholawat? Maka Nabi ngomong, oh itu bagus. Tapi kalau kau tambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 daripada waktuku aku habiskan untuk membaca sholawat. Kata Nabi, bagus. Tapi kalau kau tambah lebih baik, lebih bagus. Maka ini sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh waktuku ini untuk membaca sholawat padamu. Kemudian apa kata Nabi? Dengar ke Pak Bu ini Bu. Apa kata Nabi? Kata Nabinya, idan tukfahammuk wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu kata Nabinya, engkau tidak akan sumpah dan dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nikmat yang paling nikmat di dunia ini apa? Di antaranya dilihat kita tak ketik pikiran. Hati kita tenang, kita tak galau, tidak sumpah, itu di antara nikmat yang paling nikmat di dunia. Kadang ada uang banyak duitnya, rumahnya gedong, kadang sumpah dia, gundah dia, gak nikmat itu. Ada orang biasa-biasa baik, tapi dia nikmati itu. Jadi tidak gundah, tidak sumpah, tidak galau, tidak banyak pikiran. Itu di antara nikmat yang paling nikmat di dunia. Ketika hati kita tenang, tidak galau, tidak sumpah. Dan nikmat yang paling nikmat di akhirat itu apa? Ketika kita melihat dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nyingok dosa kita ni tak gunung di akhirat. Saking banyak dosa kita, dosa ngatai wong, dosa nyingok sesuatu yang haram. Kita nyingok dosa kita tu lacak gunung banyak. Ai gogok gitu pasti tu. Ai ngaku tu lah contohnya ni. Banyak dosa yang lacak gunung. Oh, pasti gogok gitu. Tiba-tiba bayangkanlah, dosa kita yang cak gunung itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira lega dah itu, nikmat dah itu. Nah, itu nikmat yang paling nikmat di akhirat. Nah, dua nikmat ini, nikmat yang paling nikmat di dunia dan nikmat yang paling nikmat di akhirat bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Jadi rugi, sangat rugi kalau seandainya uang di dunia dia terhalang lisannya itu untuk memperbanyak membaca sholawat. Rutin ke, pegang tasbih, ambek tasbih kita lah dos kan. Target ke, sehari 100 minimal. Minimal sehari 100, jangan kurang dari 100. 100 tu banyak apa dikit? Dikit 100. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Palingan kalau kita duduk nian 100 palingan 5 menit. Kan kita kan pacak nyicil. Di jalan pacak kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wong kalau banyak baca sholawat itu segala gawainya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia banyak baca sholawat dan bisa mimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nak mimpi sama Nabi Pak Bu? Mimpi sama Nabi pengen tak? Banyak sholawat. Jadi ada di Banjar itu Pak Bu ada ibu-ibu jual nasi goreng. Jual nasi goreng, Insya Allah. Tiap hari mimpi Nabi. Insya Allah. Tiap hari mimpi Nabi. Ditanya berapa kali sholawatnya sehari? Dijawab 7.000 kali. Sholawatnya tiap hari 7.000 kali. Makanya mimpi Nabi. 7.000 itu banyak apa dikit? Kalau digoyok dikit 7.000.
Dikit 7.000 tuh. Pada sehari kita baca 7.000 kalau kita galak, tapi kita sebagai pemula jangan langsung 7.000. Beda, jangan langsung 7.000. Tamunya be 7.000 ya. Hari ini bawa dengar tentang sholawat langsung 7.000. Itu pintar setan, kadang-kadang setan tuh pintar. Dia tuh kadang-kadang kalau kita pacak beramal, dia ganggunya apa? Dengan memperbanyak amal, banyak itu 7.000. Baca lagi, semangat kan sama setan. Besoknya udah baca lagi. Jadi dikit-dikit dulu, jangan langsung 7.000. Nah, besok tidak lagi. Bahasa Palembangnya angan-angan tai ayam. Benar. Itu bahasa Palembangnya. Tamu ini semangat. Besok hilang. Tamu 7.000 besok tidak lagi nih ya. Tapi kan kita juga dalam beramal ini jangan pakai nafsu. Diajar ke sama guru-guru ini, guru-guru kita. Kalau beramal, beribadah jangan pakai nafsu, pakai akal juga. Kalau pakai nafsu jangan adilah. Dengan faedah sholat duha misalnya kan, sholat duha kan 8 rakaat paling banyak kan. Nah kita kan masih awal, jangan langsung 8 rakaat. Dawam ke istiqomah ke 2 rakaat dulu. Untuk permulaan ini. Kalau lemak sebulan tambah lagi 2. Tambah lagi kan 4 rakaat. Bulan depan tambah lagi 2 rakaat. Hampirlah 8 rakaat. 8 rakaat sempurna. Jangan langsung 8 rakaat. Takutnya tadi tuh tamunya semangat hari ini tidak dilakukan niat. Nah, sama tak sholawat ini. Ya minimal kita yang awal-awal ini tidak baca sholawat sehari 100. Bulan depan tambah lagi 50. Atau tiap minggu tambah 50. Lama-lama kan lemah lama-lama. Lama-lama baca 1.000 sehari. Baca 2.000. Tetap baca itu. Kalau kita istiqomah, keberkahan waktu itu kan datang kalau kita istiqomah. Kalau kita istiqomah dalam ibadah, itu kita jengok keberkahan waktu. 7.000 itu dengar. Insyaallah itu orang-orang khusus yang mendapatkan daripada keberkahan waktu. Tapi ini ada juga amalan nih Pak Bu. Kalau nak diamalkan silakan ini. Ini gampang, sholawatnya bisa kita sholawat sehari 1.000. Sehari 1.000. Sholawatnya pendek. Ini diajarkan sama guru-guru kita. Yang nak diamalkan fadol yang diamalkan. Jadi habis sholat kita baca sholawat ini 200 kali. Ini Masya Allah, kalau barang siapa yang sholawat kepada Nabi Muhammad 1.000 kali kan jasadnya kan diharamkan daripada api neraka. Bisa gitu, gampang ini. Jadi habis sholat kita baca 200 sholawat ini. Jadi habis sholat, misalnya habis sholat subuh, kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Habis baca itu baca selawatnya sallallahu alaihi sampai 200 kali. Palingan 2 menit kelar gitu. Rutin kan ya. Jadi baca gitu sehari 1.000 sholawat. Habis zuhur cek itu juga. Habis sholat zuhur, habis sholat sunnah misalnya kita baca innallaha wa malaikatahu. Tidak sempat di tempat duduk, mungkin kita begawe misalnya di tengah jalan tidak apa-apa kita baca. Di kantor boleh kita baca. 200 kali. Jadi target sehari 1.000 baca gitu. Habis asar cek itu juga. Habis isya cek itu juga. Habis maghrib cek itu juga. Jadi 1.000 gitu baca sholawat sehari 1.000. Silakan kalau nak ngamal ke. Tapi tadi minimal kita 100 jangan kurang. 100 jangan kurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, lisan kita ini enteng untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan hari ini ya kita akan membuka masalah fikih. Kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Abdullah bin Salim bin Sumer. Yang ulama terkenal, Masya Allah. Ini kitab Safinatun Najah ini kitab yang barokah. Di mana-mana dipelajari ini kitab Safinatun Najah. Apa arti Safinatun Najah? Safina artinya kapal. An-Najah artinya keselamatan. Jadi artinya itu kapal keselamatan. Jadi apa artinya itu menyelamatkan kita daripada kebodohan. Biar kita tidak tenggelam daripada samudera kebodohan. Karena ini kitab mencakup daripada tata cara kita, bagaimana cara kita beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cak mana cara kita sholat, cak mana cara kita puasa yang benar,
tak mana bayar zakat, yang mana kadang-kadang sebagian orang ni bayar zakat kena jidatnya baik. Basingan baik bayar zakat sesuai dengan nafsunya baik. Tak mana juga cara kita haji, cara kurban itu kan dibahas. Jadi kita akan membahas sedikit-sedikit dan penting istiqomah. Belajar fikih ini termasuk afdalul ulum, termasuk daripada paling afdalnya ilmu adalah mempelajari ilmu fikih karena ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena takutnya ibadahnya ngasal. Ibadahnya sebasingan baik. Kadang-kadang kita mungkin ngaso bener, tidak tahu salah. Kenapa kami tidak belajar tadi? Makanya penting kita belajar ilmu, termasuk ilmu fikih, termasuk ilmu yang sangat penting kita pelajari dan hukumnya wajib. Kita belajar ilmu fikih yang dasar, itu hukumnya wajib, fardu ain. Fardu setiap muslim wajib mempelajari ilmu fikih, ya ilmu dasar-dasarnya tentang sholat, puasa, zakat. Kalau yang nak nikah, belajar juga ilmu nikahnya itu wajib juga tuh. Kalau orang nak nikah itu belajar juga ilmu nikah, tentang masalah hukum-hukum nikah, tentang talak, cerai dan lain sebagainya itu kan dibahas di dalam ilmu nikah. Kalau orang nak dagang, ada juga ilmunya namanya ilmu muamalat. Jadi ilmu fikih ini terbagi jadi 4. Ilmu fikih ini terbagi jadi 4 bagian. Yang pertama bagian ibadat, tentang ibadat yaitu zakat, puasa, sholat, haji, umroh, itu bagian pertama. Nah bagian kedua ada namanya bab muamalat. Bab muamalat ini tebal itu, tentang masalah jual beli. Takutnya kita ini sah tak jual beli gitu, masuk riba apa tidak, terus cara investasi, syarat-syaratnya sesuai dengan tuntunan Islam dipelajari itu. Terus cara wakaf, mewakafkan, ada syarat-syaratnya itu dipelajari dalam bab muamalat. Ada lagi bab namanya bagian ketiga bab munakahat, bab tentang pernikahan, tentang pernikahan, tentang syarat-syarat nikah, syarat wali, syarat istri, syarat suami. Kemudian tentang talak, tentang menyusui rodoa, tentang hak asuh anak. Itu dipelajari dalam ilmu munakahat. Ada lagi bagian yang keempat tentang munjiat, tentang masalah munjiat, tentang masalah hukum kriminal lah. Kalau orang maling apa hukumnya, tentang Islam ini. Kalau orang begal cak mana hukumnya, itu dipelajari itu dalam bab munjiat. Tapi sekarang kita bahas bab ibadat dulu. Kalau Safinah ini cuman bahas tentang masalah bab ibadah. Nah, ini beliau Bismillah, kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini beliau Syekh Abdullah bin Salim bin Sumer memulai karangannya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau itu memulai karangannya itu dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim? Pasti setiap ulama kita kalau ngarang kitab, pasti yang pertama kali ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Alasan mereka itu kenapa? Sebagaimana tadi Syekh Abdullah bin Salim bin Sumer memulai karangannya itu dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 3 sebab kenapa ulama memulai karangannya dengan menulis Bismillah. Yang pertama mengikuti Al-Quranul Karim, meloi Al-Quran, karena Al-Quran itu kan pertama kali ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua karena mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad pernah mengatakan kullu amrin dzibadin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Yang artinya segala perkara yang baik menurut syariat yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut kurang barokah. Jadi ulama itu tidak galak, karangannya itu kurang barokah, makanya ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa
mengikuti pekerjaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu pernah nulis surat ke raja-raja, ngajak raja-raja itu untuk masuk Islam. Dan beliau memulai suratnya itu dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini 3 alasan kenapa ulama itu memulai karangannya itu dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sunnah kita Pak untuk nulis Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang di undangan ada kan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi ini perlu diperhatikan juga Pak Bu, kalau masalah undangan ini. Kadang-kadang undangan pernikahan, undangan khitanan ada kan di pojoknya kan Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita yang nerima undangan itu, kita nerima kertas itu jangan dibuang sembarangan. Kenapa? Itu karena ada lafaz Allahnya itu, ada Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk Al-Quran Bismillah itu. Dan ada lafaz Allahnya. Ya, kalau kita nerima undangan itu, ya taruh di pojok. Ya, jangan dibuang di sampah, campur dengan kotoran. Itu kurang adab itu. Kurang apa? Ya tidak bagus lah itu. Kalau seandainya kita undangan yang ada Bismillahnya itu kadang-kadang terkapar di lantai, keinjek-injek, campur sama sampah yang bau, itu kurang afdol. Cak mana solusinya? Solusinya biar kalau kita ngumpulkan banyak kayak di rumah itu. Cak undangan kalau tidak dibuang kan mungkin bertumpuk. Nah, kalau bertumpuk dibakar boleh. Caranya dibakar, jangan dibuang di sampah. Nah, ini kadang sebagian wong nih undangan yang ada Bismillah, yang ada lafaz Allahnya dibuang ke kotak sampah, campur dengan sampah. Itu kan kurang adab. Bagusnya itu kita taruh dibakar, di kaleng, di kotak kaleng, ya kita bakar di situ. Abunya baru kita buang, itu afdalnya kayak itu. Itu kalau kita itu takutnya dosa, takutnya berdosa. Ada lafaz Allah, ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ulama, masya Allah. Jadi dia ini waktu itu sebelum jadi uang besar, sebelum jadi ulama, dia pernah nemui tulisan Bismillahirrahmanirrahim terkapar. Ada di lantai, dimbek sama dia, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dimbek, diinjek minyak wangi, taruh di kotak sama dia, dimuliakan. Nah gara-gara itu katanya dapat ilmu laduni dia. Dapat dimuliakan oleh Allah, jadi wali min auliya ilai ta'ala. Kenapa? Karena memuliakan daripada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kembali ke pembahasan Pak Ibu. Jadi kenapa ulama itu memulai karangannya itu dengan Bismillah? Karena 3 sebab. Yang pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengamalkan hadis Nabi, yang ketiga mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sebelum kita membahas kitab ini, kita akan membahas masalah makna Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak ngomong makna daripada Bismillahirrahmanirrahim, ini sangat luas maknanya. Ulama mengatakan makna Al-Quran Karim 30 juz itu, intisari daripada makna Al-Quran 30 juz itu terletak pada surah Al-Fatihah, terkandung pada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini, makna daripada surah Al-Fatihah itu terkandung daripada Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim ini maknanya sangat luas, sampai-sampai Imam Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah SAW, beliau pernah ngomong, ini kan Imam Ali kan seorang yang cerdas, khalifah yang keempat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi Imam Ali ini kan dikatakan Nabi Muhammad SAW, ana madinatul ilm wa Ali yubabu. Kata Nabi, aku pintunya ilmu dan Ali adalah, aku kata ilmu, kata Nabi, aku adalah kata ilmu, dan Ali adalah pintu ilmu. Benar, Imam Ali itu dalam segi ilmu kan luar biasa. Itu beliau pernah ngomong, Imam Ali pernah ngomong, kalau seandainya aku ingin mentafsirkan huruf ba daripada Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba-nya kalau aku ingin mentafsirkan huruf ba daripada Bismillahirrahmanirrahim, beliau ngomong 1000 unta tak cukup mawa kitabnya. Insyaallah huruf ba 1000 unta tak cukup mawa kitabnya daripada
makna Bismillahirrahmanirrahim. Siko unta tu pacak bawa berapa kilo kitab itu. Siko unta tu. Nah kalau ibaratnya kalau sekarang ni mungkin 500 kontainer lah. Ya tak? Berarti ini sepenuh kalau kitab kalau mungkin itu. Dikumpulkan dari ujung ke ujung tu kitab lah. Kitab kalau itu cuma mentafsirkan daripada huruf ba daripada Bismillahirrahmanirrahim. Berarti luar biasa daripada makna Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama ketika seperti Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, beliau ketika membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim 8 hari 8 malam tak kelar-kelar. Membahas daripada makna Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bahas dikit kita bahas dikit kalau dahulu hujan pula apa pula kalau kita lama-lama bahas daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bahas dikit kita bahas yang berkaitan dengan fikih. Karena kita belajar fikih ya kita bahas tentang masalah fikihnya. Kalau kita belajar tauhid, kita bahas tentang tauhidnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, nahwu, ya kita belajar tentang bahasa Arabnya, berkaitan dengan bahasa Arab tentang nahwunya. Kalau sekarang kita belajar fikih, kita akan membahas makna Bismillahirrahmanirrahim dari segi fikih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim nih Pak Bu mempunyai 5 hukum daripada Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bismillah ini hukumnya wajib. Kapan Bismillah ini hukumnya wajib? Ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Bismillah ini kan termasuk daripada surat Al-Fatihah. Di antara rukun sholat itu adalah membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita tak baca Bismillah berarti kurang kita baca surat Al-Fatihah. Maka sholat kita tidak sah. Ya, wajib kita membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat. Adapun sebagian kadang-kadang sebagian imam tak baca Bismillah kata. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan tak baca, dibaca tapi diadeng ke beda mazhab. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu sunnahnya itu Bismillah itu diadeng ke. Kalau imamnya itu pas maghrib isya subuh sama salat Jumat itu menurut Imam Ahmad bin Hambal Bismillah itu sunnahnya diadeng ke. Kalau kita kan Imam Syafi'i. Kalau kita kebanyakan umum Indonesia ini kan Syafi'i. Itu biasanya Bismillah itu sunnahnya dikuat ke. Kalau kita nemu misalnya sholat di masjid ada imamnya tidak baca Bismillah, ya bukan tidak baca, tapi diadeng ke. Biasanya Muhammadiyah biasanya. Kalau kita sholat di tempat Muhammadiyah kadang-kadang tidak baca, bukan diadeng ke Bismillahnya, bukan tidak baca tapi diadeng ke. Jadi yang pertama ini hukumnya wajib ketika dalam sholat. Yang kedua hukumnya sunnah. Sunnah kita membaca Bismillah kapan? Setiap perkara yang baik menurut syariat seperti ngarang kitab baca Bismillah, nak wudu baca Bismillah, masuk rumah baca Bismillah, keluar rumah Bismillah, masuk masjid baca Bismillah, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga di antara hukum Bismillah ini adalah makruh. Makruh lebih baik kita tinggal ke. Apa itu makruh? Makruh itu kan dikerjakan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan lebih baik. Itu hukumnya makruh. Ya, makruh itu kan diambil kalau bahasa Arabnya itu kan makruh, karihaya kerohu. Artinya sesuatu yang dibenci, yang tidak disenangi, makruh. Ya. Jadi Bismillah ini hukumnya makruh. Kapan makruh? Setiap kita mengerjakan perkara yang makruh. Contohnya apa yang makruh Pak? Bu, contoh perkara yang makruh ada yang tahu? Contohnya apa dia? Ada ya data bapak? Ada Pak? Hisab. Ahli hisab. Rokok Rokok makruh apa haram itu? Makruh biasa. Rokok kalau gitu nih. Ya kalau rokok ini kan punya makruh ya. Ulama beda pendapat. Ulama beda pendapat. Ada yang ngomong haram, ada yang ngomong makruh. Kita peloknya yang mana? Kalau kita yang rokok pelok yang makruh. Ya, kalau ulama Mesir, sebagian ulama Yaman mengharamkan. Tapi kalau ulama Mesir, sebagian besar ulama Mesir, sebagian ulama Indonesia, sebagian ulama juga makruh hukumnya. Tidak sampai haram. Tapi ulama kalau ibu hamil merokok hukumnya haram. Kenapa? Karena itu bahaya buat
janinnya. Tapi kalau kita yang biasa ini hukumnya makruh jangan haram rokok kalau gitu nih. Ya, insyaallah. Jadi, nah itu rokok ini hukumnya makruh. Ada cerita ada di Yaman kan keras. Di Yaman itu zaman dulu ini. Ada namanya Habib Husin, Al Habib Husin bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu pertama kali ada pabrik rokok masuk ke negeri Yaman. Masuk ke negeri Yaman. Ini Habib Husin ini keras sama rokok. Sangat keras sama rokok dia. Jadi ketika ada pabrik rokok di Yaman, hawas lah, ibaratnya marah Jadi kan Habib Husin ini kan kaya raya, orangnya kaya raya. Jadi pas dengar di Yaman ada pabrik rokok, zaman dulu ini, zaman dulu. Jadi Habib Husin ini dibelinya pabrik tadi itu. Dibeli pabrik tadi, dibakar langsung. Dibakar karena beliau tidak setuju dengan rokok. Nah sekarang ada cocongnya. Ada cocongnya kan, banyak kan kalau kamu tengok kan ada Syekh Abu Bakar bin Salim ada kan sebagian habaib bermarga Syekh Abu Bakar bin Salim itu dari keturunannya daripada Habib Husin, nyambungin tadi itu. Jadi kalau sekarang ini keturunan kelima lah. Turunan kelima. Ada jadi kita punya kawan kan cocong Habib itu zaman dulu ditanya kau nih ada ngerokok dia nih. Dimarahi lah sama kawan tadi itu. Dimarahi sama kawan, kau nih ngerokok dak melok incit kau kan. Dak melok kakek leluhur kau. Leluhur kau pabrik dibakar sama dia. Kau ni dak melok jejak leluhur kau. Apa jawabnya? Kakek aku tuh kaya. Dia pacak beli pabrik dibakar sama dia. Aku ni miskin, sikok merokoknya. Dibakarnya sikok dibakar kan. Kalau kakek aku tuh kaya. Pabrik dibakar sama dia. Kalau aku ni ya miskin sikok makan baju gitu. Pacak bolok jawabnya. Masyaallah. Jadi intinya apa? Jadi intinya ya rokok ini hukumnya makruh. Mayoritas ulama memakruhkan rokok. Jadi kalau kita lagi ngerokok mati bismillah itu makruh hukumnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bus. Itu makruh, jangan itu Lebih baik enggak usah. Contoh lagi yang makruh apa? Contoh lagi. Nyabut uban. Nah, nyabut uban ini hukumnya makruh. Kalau netak enggak apa-apa Kalau kita motong enggak masalah, tapi kalau kita cabut itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu tando. Cahaya tuh katanya uban tuh dan juga tando tuh Kapan ada zaman uban sama, juga ada uban kan? Jangan tando kan. Jadi uban itu kan di zaman Nabi Musa salah. Baru ada uban. Jadi Nabi Musa itu pernah ngomong sama malaikat Israel. Malaikat Israel. Nabi Musa ngomong, wahai Israel, kalau kau nak cabut nyawa aku, tando dulu. Jangan langsung cabut Unjuk tando dulu. Sudah. Kemudian suatu hari malaikat Israel nak nyambut nyawa Nabi Musa. Marah Nabi Musa. Dikatakan dalam riwayat ditempeleng malaikat Israel tadi itu. Ini Nabi beda gitu. Nabi kan hasil kan lebih besar daripada malaikat Israel. Kita ditempeleng Israel, lokak ngaku atau jangan. Jadi ini Nabi Musa ketika malaikat Israel nak nyambut nyawa Nabi Musa, marah Nabi Musa, ditempeleng malaikat Israel tadi itu. Kan Nabi Musa kan badan besar pada Nabi Musa kan. Ente tuh lah ngomong ke kalau nak nyambut nyawa lanjut tando dulu. Kata malaikat udah lanjut tando. Apa tanda uban? Uban. Nah itu uban tuh kan tando. Tando nak bidak juga lagi Tapi kalau ada uban tapi yo siap-siap namanya itu kadang-kadang mau muda juga ada yang beruban canan ada juga uban walaupun umur 30 ada uban tando Dia kita ni tidak langsung ngana ada remnya kan. Uban ini ingat mati. Kita ni harus ingat mati sekali-kali biar ada remnya gitu biar kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu jangan salah ini. Yang muda-muda ini jangan ada tipu dengan umur. Yang muda-muda ini ya ada omongan masih muda, ladas gitu biarlah beladas jangan. Umur ini enggak kenal apa tuh mati ini kan tidak kenal usia, tidak kenal umur. Muda tua mati. Wong kaya mati. Wong muda mati. Kadang-kadang dalam perut laju juga. Dalam perut juga laju. Tak pandang
usia. Maka jangan yang muda-muda mentang-mentang masih muda ngomong ya kayak lah tunggulah 40, tunggulah 50 baru ke majelis taklim, baru nak sholat, baru nak sholawat, baru nak benar-benar, baru nak tobat. Jangan. Sekarang ini kira-kira banyak sekarang ini kalau kita survei di setiap daerah, di setiap negara, banyak orang muda atau banyak orang tua. Di Palembang nih banyak orang muda atau banyak orang tua? Banyak orang muda. Di komplek ini belang banyak orang muda atau banyak orang tua? Di sini sekarang kita sekarang ini banyak orang muda atau banyak orang tua? Banyak orang muda. Apa kok orang tua macam dihitung? Artinya apa artinya? Artinya banyak orang mati muda daripada mati tua. Iya. Artinya kan banyak orang mati muda daripada mati tua. Makanya hati-hati. Mentang-mentang belum ada uban, jalan atas dulu Atau ustadz kan belum ada tandanya juga. Tak juga. Jadi balik lagi ke pembahasan tadi itu nyabut uban itu hukumnya makruh, biarlah kalau kita ada uban biarlah, jangan cabut, dipotong tidak apa-apa. Kalau misalnya nyabut uban maka bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya makruh. Dan juga diantara hal yang makruh, minta maaf misalnya nyingok kemaluan, kemaluan itu juga hukumnya makruh. Kalau tak kati hajat, tak kati keperluan, itu hukumnya makruh. Jangan biasa ke kita nyingok punya kita dewek, tak hilang tidak punya. Kadang-kadang pas kita kamar mandi, di antara adab kita kamar mandi itu kan jangan nyingok kemaluan gitu. Pacar tak gitu? Bisa be nyingok kan? Tak digapa-apa, pacar ditegas biasa kan? Ya. Walaupun kita cebok, pacar tak nyingok kan Pak? Pacar tidak harus melihat kemaluan kita. Karena apa? Karena orang yang sering nyingok kemaluan dewek tanpa hajat bikin cepat lupa. Atau ulamanya. Kalau orang yang sering nyingok punya dia dewek tanpa ada keperluan, itu bikin cepat lupa, cepat pikun katanya. Itu Jadi makanya Imam Ali karamallahu wajhah, Imam Ali itu kan gelarnya apa? Karamallahu wajhah. Kalau Sayyidina Abu Bakar doanya radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Kalau Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa? Karena apa arti karamallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena Imam Ali seumur hidupnya tidak pernah nengok kemaluannya. Seumur hidupnya tidak pernah nengok kemaluannya. Makanya doanya karamallahu wajhah. Jadi ini yang ketiga, ini hukumnya makruh. Yang keempat hukumnya mubah. Mubah kita baca bismillah. Contohnya kalau kita mindai barang dari sini ke sini. Anak sekarang nih mindai HP dari sini ke sini. Baca bismillah itu hukumnya mubah. Kecuali kalau seandainya di hati anda niat ambil barokah bismillah. Kalau di hati anda ada niat ambil barokah bismillah, jadi hukumnya sunnah. Tapi kalau tidak kata niat, ini hukumnya mubah. Yang kelima hukumnya haram. Haram kita baca bismillah kapan? Kalau kita ngajak sesuatu yang haram. Misalnya apa? Mabok misalnya. Ada orang preman kan, dengan masalah bismillah, tentang keutamaan bismillah, diamal ke sama nih. Misalnya bawa tobat, misalnya masing-masing juga. Megang migas, asokan misalnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu punya haram. Kenapa? Itu karena perkara yang haram. Contohnya lagi maling misalnya. Maling motor biar tak tahuan macam bismillah. Itu hukumnya haram. Jadi ini 5 hukum daripada bismillahirrahmanirrahim. Terakhir faedah bismillah. Sebelum kita tutup Pak, kita bahas faedah fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim. Di antara fadilah bismillahirrahmanirrahim di zaman Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini siapa? Panglimanya Rasulullah. Ini Khalid yang jago perang zaman Nabi itu Khalid bin Walid. Pernah Khalid bin Walid dan pasukannya mengepung satu desa. Desa kafir itu. Dikepung sama Khalid bin Walid. Berapa hari dikepung. Kemudian kepala suku di desa itu datang menemui Khalid bin Walid dan ngomong, wahai Khalid, kami sekampung galak masuk Islam, tapi kau tunjuk ke sesuatu yang luar biasa dari Islam. Kalau kau pacak nunjuk ke sesuatu yang luar biasa dalam Islam, aku dan kami sekampung masuk Islam. Atau Khalidnya udah baca itu, kau mbek ke racun yang paling mematikan di tempat ini.
Kau cari ke racun yang paling mematikan. Carilah sama dia racun yang paling mematikan di desa tersebut. Diinjuklah ke Khalid bin Walid. Dimbek sama Khalid, kamu jengok ini. Sama Khalid tadi itu baca Bismillahirrahmanirrahim, diminum racun tadi. Subhanallah, ada apa-apa. Padahal racun itu kalau sekali minum masuk mati. Racun mematikan itu. Tapi senang Khalid baca Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, tidak mati. Sehat badannya. Maka kepala suku tadi takjub, masuk Islam, sekampung masuk Islam. Kenapa? Karena nengok daripada kejadian yang sangat luar biasa. Tapi kita jangan amal ke ini. Jangan diamal ke ini. Tidak. Kalau kita yakinnya tuh, uang agak diamal ke balik ini minum baik kok, bismillah ke sini katanya. Nah, tahu. Kokak mati ke anak kita masuk penjara ini. Tidak. Artinya apa? Kalau kita amal ke, kalau seandainya apa dalam makanan, yakin itu kan kurang, yakin itu kan beda sama Khalid bin Walid. Itu kan tidak beliau sengaja kan karena kebutuhan, Nah ini jadi kalau kita amal ke, kalau kita makan, pas makan jangan lupa baca Bismillah. Nak makan Bismillahirrahmanirrahim, nak minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya di makanan itu, di minuman itu ada sesuatu yang bahaya buat badan kita, insya Allah badan kita tak apa-apa. Kenapa? Karena kita barakah baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga di antara keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim ada ibu-ibu. Ibu-ibu dengan majelis, ya kan? Dengar tentang keutamaan baca Bismillah, diamal ke sama dia langsung. Itulah kita kalau hadir majelis ini kan langsung amal ke ilmu tu. Jangan dengar perlu amal. Ilmu itu kan perlu amal. Jadi ini ibu ini ngamal ke dia daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia di rumahnya dikit-dikit baca Bismillah. Nedok anak baca Bismillahirrahmanirrahim. Masak baca Bismillah. Terus nak keluar rumah baca Bismillah. Nedok anak baca Bismillah. Nektai anak baca Bismillah. Jadi lakinya pegel tengok dia ni. Karena lakinya jarang majelis. Jarang majelis lakinya ni. Tapi kalau ibu-ibu ni rajin majelis. Jadi lakinya pegel. Dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah, pegel tu. Akhirnya dipanggil bini tadi. Bini dipanggil, sini kau. Ini ada dompet aku, ada duitnya. Tolong kau taruh di lemari. Kau kunci, kau ambek kuncinya kau simpen. Besok aku ambek. Sudah nurutlah bini tadi tu. Bismillahirrahmanirrahim, ambek dompet tadi. Ke kamar dia, buka kamar Bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari baca Bismillahirrahmanirrahim, dia taruh dompet tadi tu. Dia kunci macam Bismillahirrahmanirrahim, dimbek kunci tadi tu, lari dia. Pas baik bininya berlari, lakinya masuk kamar. Lakinya pegang kunci serep. Pegang kunci serep. Nak fitnah bininya, faham Jadi dibuka lah lemari tadi tu, buka lemari tadi tu, dimbek dompet tadi tu, sama laki dibuang ke sumur. Biar besok pacak fitnah bininya. Gara-gara kau mati Bismillah hilang dompet aku. Dia itu ke laki yang masuk laki itu. Dia dimbek dompet tadi itu dibuang ke sumur. Besoknya lakinya manggil bini tadi itu. Mbek ke dompet aku kemarin tu. Oh iya, mbek. Lemari bini tadi itu. Buka lemari mata Bismillahirrahmanirrahim. Pas buka luar biasa ada dompet tadi itu. Dah lah dibuang lakinya. Tapi karena barokah Bismillah tadi itu, mukjizat daripada Bismillah, ada dompet tadi itu. Dimbek sama bini tadi tu, tunjuk ke lakinya. Lakinya pas tengok ada dompet, nangis langsung lakinya. Langsung taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara faedah keutamaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada amalan juga Pak. Amalan kalau nak nyamal ke fadol. Dari guru-guru kita. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, insyaallah apa faedahnya? Di rumahnya aman daripada kemalingan, kemudian aman daripada kebakaran, kemudian yang ketiga aman daripada kebanjiran. Ini mengamalkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sebelum tidur 21 kali. Ada lagi ulama mengatakan barang siapa yang membacanya 21 kali sebelum tidur terhindar daripada mati ngejut. Sekarang kan mesti mati ngejut.
Bolehlah karena ngamal kayak ini. Kadang-kadang badan saya kita jenguk, ada kawan kita sehat, biasanya meninggal, mati ngejut. Nah ini kalau ngamal kayak ini, insya Allah terhindar daripada mati ngejut. Maco Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jangan ditambah, jangan dikurangi Pak, Bu. Kalau amalan-amalan yang sudah ditentukan dengan bilangan, jangan kita tambahin, jangan kita kurangi. Kak Nabi kan nyuruh kita maco habis sholat maco subhanallah berapa kali? Tiga. Alhamdulillah tiga. Allahu Akbar. Karena dikatakan oleh ulama, amalan zikir yang sudah ditentukan dengan bilangan itu kayak kunci. Seperti kunci. Kunci itu kan ada gigi-gigi ya kan. Kalau giginya lebih, baca buka pintu. Tidak baca. Kalau kurang, tidak baca. Nah, itu juga zikir dengan bilangan. Ya, kalau kita kurangi, kalau kita tambahi, takut juga sirnya tidak terbuka. Takut juga keutamanya tidak nampak. Jadi ini fadl karena amal ke. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan daripada kajian kita kitab Safinatuna Najah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma fi dhunubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma wasi' arzaqana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.